Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Faiza. Saatnya kita masak-masak. Kali ini menu resep lebaran ibu saya di rumah. Nah, karena ada acara di rumah saya, jadi saya minta tolong ibu saya untuk membuat bumbunya dan akan saya eksekusi di rumah. Nah, ini dia rempah-rempah yang akan kita pakai seperti jintan dan yang dicatat ibu saya sebelum ke pasar. Kita akan masak coto Makassar ala resep ibu saya. Nah, ini adalah bahan-bahannya yang akan kita haluskan. Itu ada bawang merah, bawang putih, ada bawang bombay, ada lengkoas, jahe, jintan, serai. Ini yang akan dihaluskan plus tambah ketumbar, lada, dan ini kacangnya akan kita sangrai dulu sebelum nanti akan dihaluskan juga. Dan untuk dagingnya nanti dibantu untuk wanginya ada daun salam sama daun jeruk. Dan ini untuk topping aja ya. Untuk sambalnya nanti akan pakai sambal tauco. Jadi ini ada tambahan tauco. Oh ya, jangan lupa ada ladanya ya, sama bumbu penyedap. Sebelum bumbunya dihaluskan, semua bahan akan kita iris tipis-tipis ya, seperti jahe, lengkuas, serai. Jadi ini bumbunya banyak banget. Oh ya, ini kita bisa menggunakan jeroan atau juga pakai daging ya. Tapi kalau saya pakainya daging. Oke, kita langsung simak aja cara masak bumbunya dulu ya. Agar wanginya makin mantap, jadi bumbu yang sudah kita iris tadi akan saya tumis terlebih dahulu sebelum di blender. Nah, ini yang masuk adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Banyaknya seperti tadi ya, saya nggak hitung dan tidak timbang juga. Ini karena resep nenek biasanya nggak pakai takaran, jadi mohon dimaklumin ya. Nah, kalau sudah wangi kita angkat, lalu langsung di blender aja. Airnya dikit aja ya, sampai benar-benar halus. Sedangkan untuk jahe, lengkuas, dan serai kita blender terpisah karena ini bahannya agak lebih keras ya. Sama, ini juga ditumis dulu sebelum kita blender. Jadi wanginya makin keluar lagi. Ini yang bikin coto Makassar ibu saya berbeda. Jadi setiap lebaran kita ada open house ya, buat tetangga, buat tamu, kerabat yang datang ke rumah. Biasanya ibu saya selalu memasakkan coto Makassar plus biasanya sih dengan burasa ya atau buras. Setelah bumbu dihaluskan semua, selanjutnya kita siapin juga untuk sambal tauconya. Ini hanya memakai cabai rawit merah dan juga tauco. Ini tauco dan cabenya langsung di blender. Jadi proses masak ini baru pertama kali saya lihat ya. Biasanya bantu-bantuin tapi nggak melihat prosesnya secara utuh. Sekalian saya videoin ya buat teman-teman juga. Oke, lanjut kita akan menumis kembali bumbu yang sudah dihaluskan. Ini adalah bawang-bawangan, ada 3 bawang tadi ya, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kita tumis, dan juga serai, lengkoas, dan jahe yang sudah dihaluskan. Ini juga ditumis sampai benar-benar wangi. Jangan lupa selalu diaduk biar tidak gosong. Nah, ini ibu saya tambahin lagi minyaknya. Selanjutnya kita akan masukin lagi bumbu rempah lainnya, yaitu ketumbar yang sudah disangrai dan dihaluskan, jadi wanginya lebih enak lagi. Biasanya ibu saya kalau nyiapin bumbu tuh banyak banget ya, jadi tinggal ditaruh di kulkas seperti ini. Jintan mana? Ini jintan. Selanjutnya kita akan masukkan jintan halusnya. Nah, ini yang wangi banget. Ini ibu saya juga sangrai dulu ya, baru dihaluskan. Nah, kalau ibu saya tahu banyaknya ini tergantung wanginya. Kalau wanginya sudah keluar berarti udah cukup. Itu disangrai juga.
Garam magenta nih sangrai dulu, baru dihaluskan. Selanjutnya kita masukkan lada. Di sini ibu saya menggunakan 2 bungkus ladaku ya. Setelah bumbunya jadi, ini akan saya bawa pulang ke rumah di Bekasi. Jadi dimasukin di box aja, lalu dimasukin kulkas ya. Nah, kata ibu saya nanti disesuaikan juga sama pancinya. Jadi dimasukin bumbunya itu sedikit-sedikit sambil dicoba rasanya. Oke, lanjut, karena saya mau bawa pulang, sambalnya saya masak langsung di rumah. Ini saya tumis, tapi karena tadi pakai air, jadi harus dikeringkan dulu airnya. Setelah dikeringkan airnya, baru dimasukkan minyak. Karena tauco itu juga udah asin, jadi saya pakai garamnya sedikit aja. Esok harinya di rumah saya goreng kacang tanahnya. Jadi kacang tanah ini yang membuat kaldu coto Makassar jadi lebih kental dan rasanya khas. Setelah matang, ini diangkat dan ditiriskan. Dan saya juga masak air terlebih dahulu. Ini kacangnya saya blender 2 kali ya, karena padat banget ternyata, sampai benar-benar halus. Saya masukkan daun salam dan daun jeruk. Setelah airnya mendidih, baru deh kita masukin dagingnya ya. Ini tadi dagingnya sudah saya rebus sebentar untuk menghilangkan darahnya. Jadi harap maklum kalau warnanya udah pucet ya. Ini saya pakai 2 kilo daging. Berhubung panci di rumah saya kurang besar, jadi nanti saya akan pakai 2 panci ya. Kalau teman-teman punya panci yang udah besar banget kayak punya ibu saya, jadi cukup sekali. 1 kali masak aja udah memadai tempatnya. Oke, ini hanya pakai daun-daunan dan garam aja untuk dagingnya ya. Kalau nggak salah ini saya masaknya sampai 2 jaman ya, jadi biar lebih empuk daging-dagingnya. Setelah masak, air juga sudah mulai menyusut. Ini dagingnya saya keluarkan. Jadi dagingnya tidak tercampur dengan bumbu-bumbu yang akan saya masukkan nanti. Nah, biasanya coto Makassar itu pakai jeroannya juga ya, kayak babat, limpah. Nah, kalau saya kali ini hanya memakai dagingnya saja. Oke, ini dia bumbu yang saya bawa dari rumah ibu saya yang sudah saya masukkan ke kulkas. Karena airnya tadi sudah menyusut, saya tambahkan lagi. Saya masukkan bumbunya. Kata ibu saya pelan-pelan aja sambil dites. Dan saya lihat warnanya ya. Jadi ada beberapa sendok saya masukkan ke sini karena saya akan bagi di panci satu lagi. Setelah bumbunya masuk, saya masukkan kacang yang sudah dihaluskan. Nah, ini yang bikin warna dan kekentalan dari kaldu coto Makassar berbeda. Makin banyak kacang yang dipakai, semakin gurih dan lezat. Yang pasti kalorinya juga makin tambah ya. Setelah itu saya masukkan garam. Jadi ini kita harus koreksi rasa juga ya. Dan saya menggunakan penyedap rasa yang mengandung probiotik. Halawa, ini juga dikasih ibu saya. Saya gunakan 2 bungkus. Nah, sisa bumbunya ini saya masak lagi untuk 1 panci lagi. Jadi kaldu daging juga saya gunakan, ditambah dengan bumbu sisanya.
dan juga kacang. Saya ulangi lagi step-stepnya ya, sama seperti yang tadi. Dimasukkan bumbunya, dimasukkan bumbu kacangnya, dan juga garam serta bumbu penyedap. Nah, ini dia tantangannya kalau pakai dua panci yang berbeda, jadi harus punya rasa yang sama, kekentalan yang sama. Jadi icipnya berulang kali ya, double nih saya icip-icipnya. Oke, lanjut kita penyajian. Ini saya coba dulu sebelum disajikan ke tamu-tamu habis sholat tarawih ya, pada makan di rumah. Kita siapin daun bawang dan daun seledri, kita iris halus sama daun jeruknya. Jangan lupa daging yang sudah tadi kita angkat dan tiriskan ini juga diiris tipis-tipis. Ini akhirnya jadi 3 jam saya masak dagingnya. Jadi dagingnya jangan diiris lebih awal ya. Kalau pas penyajian baru kita iris. Jadi nggak akan hancur dagingnya. Biasanya coto Makassar disajikan bersamaan dengan ketupat atau dengan buras. Kali ini saya menggunakan lontong karena nggak dapat ketupatnya ya. Jadi saya beli yang udah jadi aja. Cara penyajiannya gampang banget, tinggal masukin ketupatnya, daging sesuai selera, kuahnya. Nah, karena kuahnya ini sedap banget, jadi saya suka yang banyak. Duh, jangan dihitung kalorinya ya. Oke, tinggal ditaburin daun bawang seledri sesuai selera, bawang goreng. Dan yang bikin sedap lagi adalah perasan jeruk nipisnya. Ini nggak boleh banget ketinggalan. Dan yang bikin tambah sedap ada sambal tauconya. Plus bisa disajikan dengan emping ya. Nah, kalau ini suami saya sediakan pakai nasi karena dia lebih senang pakai nasi. Ditambahin deh empingnya. Untuk penyajian tamu yang banyak, enaknya sih langsung disajikan per mangkok ya. Tinggal kuahnya mereka sendiri yang isi. Tapi karena ini tamu saya hanya kurang lebih 20 orang, jadi diisi masing-masing aja. Ini kuahnya saya per panci ya. Setelah habis ini baru saya kasih lagi panci yang satu yang saya panaskan. Untung dibantu nih, ada yang bantuin untuk potong-potongin lontongnya. Jadi tamu-tamu tinggal pakai aja sesuai selera. Nah, ini tempat kerupuknya ada di bawah ya, jadi nggak terpajang di meja. Oke, itu dia resep coto Makassar ala nenek di rumah. Buat yang biasa nyicipin enaknya coto Makassar ibu saya, bisa recook lagi di rumah ya dengan lewat nonton video ini. Jika ada yang mau ditanya, boleh tanya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum. Dari depan.